Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Liona Madani dengan NIM 21042042 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori sosial dari klasik sampai modern. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu teori konflik. Ada 3 pokok bahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, substansi teori konflik. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan teori konflik. Dan yang ketiga yaitu implementasi teori konflik dalam bidang administrasi negara atau administrasi publik. Teori konflik merupakan teori yang berkembang pada dekade 1950-an sampai 1960-an ketika teori struktural fungsional mulai meredup. Teori konflik merupakan salah satu bentuk reaksi dan kritikan terhadap teori struktural fungsional. Para teoritikus konflik sosial menganggap bahwa teori struktural fungsional memiliki beberapa kelemahan mendasar dalam menganalisis realitas sosial. Kelemahan yang menyolok menurut para teoritikus konflik terkait dengan teori struktural fungsional adalah asumsi yang digunakannya. Jadi, apa yang dimaksud dengan teori konflik? Kita akan membahasnya pada substansi teori konflik. Substansi teori konflik. Esensi teori konflik adalah pengakuannya bahwa realitas sosial diorganisasikan berdasarkan ketimpangan distribusi nilai dan sumber daya, seperti kesejahteraan material, kekuasaan, dan ketimpangan-ketimpangan lain secara sistematik meningkatkan tegangan-tegangan di antara kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Kondisi-kondisi tersebut mengakibatkan eskalasi berbagai konflik antara orang yang memiliki nilai dan sumber daya dengan orang yang tidak memiliki nilai dan sumber daya. Teori konflik mengalami kebangkitan karena beberapa premisnya digunakan untuk melawan bias konservatif dari teori struktural fungsional. Akan tetapi, selama perkembangannya, teori konflik menjadi terpecah karena terdapat beberapa varian. Bagi teori konflik, stratifikasi merupakan ciri pokok pengorganisasian masyarakat, terutama dengan suatu pandangan yang menunjukkan derajat tempat institusi lain dan ciri-ciri kebudayaan yang dibentuk dan citra serta struktur yang diperuntukkan memenuhi kepentingan suatu strata dan dibandingkan strata yang lain. Secara umum, teori konflik menekankan ciri-ciri dinamika internal masyarakat, seperti distribusi penduduk pada masing-masing strata sosial yang merefleksikan perbedaan akses sumber daya, kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan antar kelompok dan kelas sosial, kelompok-kelompok. Beberapa asumsi teori konflik menurut Dahrendorf adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimanapun bisa terjadi perubahan sosial, konflik sosial, pemaksaan, dan kontribusi tiap-tiap elemen itu terhadap perubahan dan disintegrasi masyarakat. Kedua, dalam masyarakat perlu dikoordinasikan dan dibentuk oleh 2 agregat dominasi dan kepatuhan. Yang ketiga, tiap-tiap agregat memiliki kepentingan laten umum yang menggambarkan basis kelompok semu. Yang keempat, kepentingan laten tersebut dapat diartikulasikan dalam kepentingan yang jelas sehingga kelompok semu menjadi kelas sosial mempunyai kepentingan yang nyata. Husserl menggunakan beberapa asumsi teori konflik sebagai berikut. Yang pertama, konflik cenderung meningkatkan penyesuaian sosial atau adaptasi dan memelihara batas kelompok. Yang kedua, konflik muncul ketika ada akses dari penuntut untuk memperoleh imbalan sesuai dengan kerjaannya. Yang ketiga, tipe persoalan yang menyebabkan konflik adalah persoalan yang berkaitan legitimasi masyarakat dan melibatkan ketidaksetujuan asumsi dasar. Yang keempat, gabungan positif faktor di atas akan menghasilkan konflik fungsional baik. Husserl memulai analisisnya dengan mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka. Kemudian, kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisasi
atau dilangsungkan atau dieliminasi saingan-saingannya. Dengan definisi semacam ini, hal-hal esensial tidak perlu dipertentangkan lagi. Koster selanjutnya membagi jenis konflik berdasarkan ruang lingkup atau tipe perubahan yang menstimulasinya, antara konflik yang realistik dan konflik yang non-realistik. Kritik utama yang sering dilontarkan para ahli terhadap teori konflik sosial adalah teori konflik tidak bisa membebaskan dirinya dari bayang-bayang teori struktural fungsional. Teori konflik yang semulanya lahir dari reaksi dan kritik terhadap teori struktural fungsional nyatanya tidak memberikan alternatif teori yang lebih baik. Teori konflik sosial terlalu memfokuskan dirinya pada struktur sosial dan jarang atau tidak pernah membicarakan tentang aktor beserta pikiran dan tindakannya. Jadi, teori konflik sosial secara umum adalah teori konflik yang terjadi karena sisi alaminya manusia. Dengan begitu, teori konflik sosial bisa dinyatakan dalam beberapa kelompok kelas sosial. Selanjutnya kita akan masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu kelemahan dan kelebihan teori konflik sosial. Yang pertama kita akan membahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan teori konflik sosial adalah menyebabkan satu perubahan. Yang kedua, mempelajari aspek yang dibahas. Yang ketiga, memperkuat solidaritas antar kelompok masyarakat. Adapun kelemahan teori konflik adalah yang pertama, mengancam ekstensi sistem politik. Yang kedua, terjadinya persaingan. Yang ketiga, terjadinya perebutan kekuasaan. Yang keempat, menyebabkan kita menjadi egois dan teori ini sedikit memaksa. Dan yang kelima yaitu memunculkan masalah sosial yang baru yang belum pernah dipecahkan. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu implementasi teori konflik dalam bidang administrasi negara atau administrasi publik. Yang pertama yaitu adanya revolusi industri yang mengakibatkan revolusi yang terjadi di kota-kota besar yang ada di dunia. Yang kedua, terjadinya perubahan filosofi politik dan 6 fungsi negara minimalis. Yang ketiga yaitu mengikuti sistem politik dan budaya di masing-masing negara. Intinya, teori konflik yang membahas masyarakat tentunya berhubungan dengan masyarakat itu sendiri, sehingga sangat berkaitan erat dengan administrasi negara yang membahas kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.